Wa ammal qiyamatu, dan adapun perkara halnya kiamat, fata'ammal qaulallahi ta'ala, maka renungkanlah akan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Yauma, yakni ingatlah suatu hari, nahsyurul muttaqina, ketika kami mengumpulkan al-muttaqina, yakni orang-orang takwa, dengan keimanan mereka, ilar rahmani wafda, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Rahman, wafda, yakni sebagai utusan yang terhormat. Wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda, dan ketika kami menghalau al-mujrimina, yakni orang-orang yang durhaka, orang-orang yang senantiasa bermaksiat sebab kekafiran mereka, ila jahannama, kepada neraka jahannam, wirda, dalam keadaan berjalan dengan perasaan yang dahaga. Jadi digambarkan di dalam ayat ini akan perbedaan yang sangat mencolok antara orang muttaqin, yakni orang yang beriman, dengan orang yang mujrim, yakni orang fajir, orang yang durhaka sebab kekufuran mereka. Allah tunjukkan akan perbedaan keadaannya nanti di hari kiamat. Ketika hari kiamat itu tiba, maka seluruh makhluk itu akan dikumpulkan pada suatu tempat. Bagaimana cara orang itu ketika diperintahkan untuk berkumpul? Bagaimana keadaan orang itu berkumpulnya? Bagaimana mereka mendatangi mahsyar itu? Atas orang-orang muttaqin Allah katakan, dan ingatlah ketika kami kumpulkan al-muttaqina, yakni orang-orang yang bertakwa itu sebab keimanan mereka, ilar rahmani wafda, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Rahman, wafda, dalam keadaan sebagai utusan yang mulia. Jadi utusan, bahasa utusan itu maknanya adalah orang yang memang mulia dijadikan sebagai utusan. Kalau saja kita umpamakan untuk memahaminya itu, utusan itu dalam kehidupan sehari-hari, umpamanya ada delegasi yang ditugaskan mewakili sebuah negara sebagai utusan, katakanlah perwakilan dari satu negara, maka dia adalah atas nama negara tersebut. Ketika ia diutus dalam suatu negeri, maka orang yang ada di negeri tujuannya itu pasti akan memperlakukannya sebagai tamu yang terhormat. Tidaklah mungkin akan disia-siakan, seluruh keadaannya akan dijamin, keamanannya, kesejahteraannya, tempat tinggalnya yang nyaman, kendaraan dan lain sebagainya, semua akan ditanggung. Tiada kekhawatiran atas orang-orang takwa itu ketika hari kiamat nanti, karena mereka sebagai utusan yang mulia. Begitulah keadaan mereka berkumpul. Adapun sebaliknya, yakni orang-orang fajir, orang-orang mujrimin, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, sebab daripada kekufuran mereka itu, mereka akan dihalau, bahasanya dihalau, diusir. Jadi bukan dalam keadaan terhormat itu sebagai diutus bahasanya, tapi dihalau. Dihalau itu ya seperti menghalau orang yang memang tidak dihormati sama sekali. Seperti menghalau sesuatu yang tidak dikehendaki kehadirannya, seperti orang itu sedang menjaga kebunnya daripada gangguan daripada hewan dan lain sebagainya. Ketika orang itu telah melihat ada hewan-hewan di dalam kebunnya, lalu mereka usir untuk pergi, maka mereka menghalau pergi agar berkumpul di tempat yang tidak merugikannya. Begitulah orang-orang yang tadi kafir, maka ia akan dihalau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nasuqul mujrimina, dan ketika kami menghalau orang-orang mujrim, orang-orang yang durhaka, yakni orang-orang yang sebab kekafiran mereka itu, ila jahannama, kepada jahannam, kepada neraka jahannam, wirda, dalam keadaan dahaga, dihalau dalam keadaan dahaga. Ini ayat Quran. Bagaimana digambarkanlah di dalam ayat ini tentang keadaan kiamat itu.
Nanti hari kiamat orang kumpul semuanya, tapi keadaan kumpulnya beda-beda. Maka orang beriman berkumpul dalam keadaan yang baik. Bagaimana keadaan kumpul mereka? Yakhruju min qabrihi, keluar daripada kuburnya nanti. Tajun, ya, telah ada mahkota di sampingnya, wal hulalu, dan segala macam pakaian yang indah untuk dikenakan. Jadi orang yang akan melaksanakan perjalanan tentu butuh kendaraan. Yang kedua butuh pakaian. Setelah itu orang terhormat dikasih tanda kehormatan, yakni apa? Namanya mahkota. Nah, orang yang beriman keluar dari kubur, telah ada di atas kubur mereka itu buruk, dikatakan di sini nama kendaraannya al-buruku ala ra'sil qabri, di atas kepala kubur bagian kepalanya, wattaju, lalu kemudian telah ada yang namanya mahkota, wal hulalu, dan segala macam pakaian yang indah. Fayalbasu wa yarkabu ila jannatin na'im. Maka orang beriman itu fayalbasu, mengenakan pakaian-pakaian itu, wa yarkabu, kemudian mengendarai kendaraan berupa buruk itu, ila jannatin na'im, mereka langsung pergi menuju satu tempat mulia, yakni jannatun na'im. La yukhalla min izzati ayyamsiya ilal jannati birijlaihi, tiada dikurangi kesenangan mereka dengan cara mereka dibiarkan berjalan kaki menuju surga itu. Tetapi mereka tidak dibiarkan berjalan kaki itu, karena andainya mereka dibiarkan berjalan kaki tentu akan berkurang bahasanya kemuliaan mereka, sebab mereka itu pergi menuju surga dengan berjalan kaki. Ya, kalau namanya ini kan orang-orang soleh ya, para wali-wali Allah. Kalaulah umpamanya kita diberikan Allah kesempatan untuk pergi menuju surga dengan berjalan kaki, tentu itu anugerah yang besar. Tapi bagi orang-orang soleh itu Allah tidak mengurangi kemuliaan mereka dengan membiarkan mereka jalan kaki, tapi Allah sediakan atas mereka itu kendaraan buruk, pakaian yang indah, mahkota berangkat ke jannatun na'im. Jadi tidak berkurang sama sekali kemuliaan mereka itu dengan cara diberikan cara atau dibiarkan jalan kaki ke surga. Enggak dikasih itu, maksudnya begitu. Tapi mereka diberikan kendaraan untuk ke sana. Ini orang beriman. Keadaan yang pertama tadi orang yang bertakwa. Wa akharu, sedangkan yang lain, yakni yang keduanya tadi, orang yang mujrimin, orang yang durhaka. Bagaimana keadaan mereka keluar kubur? Yakhruju min qabrihi, keluar daripada kuburnya. Faizaz zabaniyah wal ankalu, telah ada di atas kubur mereka itu zabaniyah. Siapa zabaniyah? Malaikat petugas di neraka. Wal ankalu, dan semuanya dengan segala macam perkara-perkaranya itu, malaikat-malaikat yang menjaga neraka dikepalai oleh malaikat zabaniyah. La yukhallu, mereka tidak diberikan dikurangi as-saqiyah, kesukaran, kemelaratan mereka tidak dikurangi. Ayyam siya ilan nari birijlaihi, seandainya mereka itu dibiarkan menuju neraka itu dengan cara berjalan kaki. Bal yushabu ila sawa'il jahimi ala wajhihi, tetapi bahkan mereka itu diseret menuju pusat daripada neraka jahanam pada wajah mereka. Na'udzubillah min sakhatihi, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala min sakhatihi, daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, lihat, perhatikan kalimat, kalau orang beriman pengen cepat kan nyampe surga, Allah nggak biarkan mereka jalan kaki, karena berjalan kaki bagi orang yang ingin menuju surga itu berkurangnya kenikmatan, ya kan? Tapi bagi orang yang mujrim, Allah tidak berikan mereka itu, Allah tidak kurangi kesengsaraan mereka dengan cara mereka dibiarkan jalan kaki menuju neraka. Kenapa? Karena bagi orang yang akan disiksa, jalan kaki itu kenikmatan, kan lama nyampenya. Paham maksudnya? Jadi mereka kalau jalan kaki kelamaan nyampe surga itu, maka jalan kakinya mereka menuju neraka ya,
Jalan kakinya mereka menuju neraka itu adalah kenikmatan bagi mereka, bagi orang yang mujrim, karena lama belum nyampe, nggak masuk nerakanya lama karena jalan kaki. Ya Allah nggak kurangi kesengsaraan mereka, tapi mereka langsung disuruh malaikat itu untuk menyeret mereka ke neraka pada wajah mereka. Jadi kebayanglah ya, bagaimana ditarik oleh malaikat, diseret malaikat, wajah yang tersungkur di atas tanah yang kasar atau batu-batu itu, secepat itu mereka dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Ini perkara yang berbeda kan, berbeda. Makanya beda orang bersedekah dengan orang yang mencuri, nggak sama. Orang yang bekerja sungguh-sungguh dengan cara yang halal lalu dapat harta 20.000 sehari, dengan orang yang nyopet 20 hari, sama-sama uang 20.000 yang didapat, tapi beda nih jalannya. Yang dapat harta halal tadi akan menuju kepada surga dengan kendaraan yang bagus, sedangkan orang yang sama-sama dapat uang 20.000 tapi nyopet tadi itu, dia juga akan pergi berjalan, tapi kemana tempatnya? Ke neraka, bahkan diseret oleh malaikat. Ini beda. Ini harga iman di sini. Harga iman, harga kebaikan. Nanti pada saatnya itu, itulah baru orang akan menghargai perbuatan baiknya, walau sedetik ia berada di tempat yang baik. Itu akan ia lihat perbedaannya. Jadi nggak sama ya. Bapak punya duit, punya berapa? 200.000. Dari mana? Saya kerja banting tulang. Apa banting tulang? Kerja keras, dapat 200.000. Bapak punya berapa? Punyanya 200.000 sama. Dapat dari mana? Tadi saya jalan-jalan, ada orang baru keluar dari bank ambil uang, ternyata saya ikuti, ada nyelip di kantongnya, copet. Dapat sama kan, sama 200.000, tapi 200.000 ini dengan proses yang berbeda. Orang yang prosesnya benar halal, surgalah tempatnya. Orang yang prosesnya itu hal-hal yang merugikan orang, mencuri dan lain-lain, korupsi itu ke bahasa kerennya, maka di sini tempatnya. Ya, nauzubillahi min zalik. Ini sudah kelihatan perbedaannya ya. Hari kiamat itu begitu. Jadi orang bicara huru hara hari kiamat, ya memangnya kenapa kalau hari kiamat? Memang akan datang dan pasti itu hari kiamat itu. Yang kita pikirin itu nggak perlu mencari tanda-tanda kiamat. Udah ada sekarang, udah ada komet bintang 9, sudah ada apa-apa kan gitu kan, orang dicocok-cocokkan bakal kapan, mana ada yang tahu. Biarin aja itu berjalan, nggak akan pernah mundur, nggak akan pernah maju. Yang ada itu siap nggak siap gitu ya. Tapi siap nggak siap juga keliru juga ya, karena tetap bakal datang ada siap nggak siap. Yang benar itu udah bekalnya harus segera diperbanyak. Itu aja yang dipikir, nggak perlu kita mikirin nyari-nyari, hitung-hitung kapan kiamat.